Selamat sore. Halo Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di seluruh Indonesia. Apa kabar di Senin yang baik ini? Tetap sehat dan semangat ya. Pada hari ini saya memiliki beberapa berita gembira, ada 3 tepatnya. Yang pertama, makin banyak saudara-saudara kita yang tadinya dirawat kini telah sembuh dari COVID-19. Dari total kasus aktif kita saat ini yang berjumlah 66.262, sebanyak 3.492 sudah selesai isolasi dan perawatan di hari ini. Angka kesembuhan COVID-19 Indonesia meningkat. Hari ini sebanyak 258.519 kasus dinyatakan pulih kembali. Sementara sampai akhir pekan kemarin, rata-rata kesembuhan atau recovery rate Indonesia naik menjadi 76,4% dibandingkan 75,2% di minggu sebelumnya. Sedangkan angka kematian minggu yang lalu menjadi 3,55% dibandingkan angka kematian 1 minggu sebelumnya, yaitu 3,67%. Capaian ini sekaligus menjadikan jumlah kasus aktif COVID-19 menurun ke angka di bawah 20%. Terima kasih kepada para tenaga medis dan relawan yang telah bekerja keras menyembuhkan ribuan pasien setiap harinya. Kalianlah pahlawan kami semua. Ini juga berarti bahwa strategi testing, tracing, dan treatment atau 3T efektif dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berita baik yang kedua nih Bapak Ibu. Berbagai survei terhadap perilaku masyarakat menunjukkan makin banyak warga Indonesia yang patuh dan disiplin menjalankan 3M. Survei Badan Pusat Statistik di September lalu menunjukkan dari 90.000 orang yang disurvei, lebih sudah memakai masker. Dan lebih dari 75% warga sudah menjalankan cuci tangan dengan sabun dan sudah menjaga jarak. Ada juga survei dari Johns Hopkins yang menyatakan 80% dari 6.000 responden di Indonesia sudah menerapkan pakai masker dan cuci tangan. Tapi ternyata kurang dari 80% yang menjaga jarak. Meski survei tersebut menggambarkan banyak orang yang sudah tahu 3M, namun ternyata masih ada yang belum benar-benar paham manfaat pencegahannya tersebut. Belum paham betul kenapa kita harus melakukannya, masih ada yang mempraktekannya dengan kurang tepat atau asal-asalan. Mengetahui saja belum cukup Bapak Ibu. Memahami dan melakukannya dengan disiplin, memakai masker dengan benar, jaga jarak aman, dan cuci tangan dengan rutin sesuai dengan panduan, itu baru benar-benar bisa melindungi. Jangan kendor ya Bapak Ibu, 3M itu satu paket, satu kesatuan. Karena terbukti mampu menurunkan resiko penularan hampir ke 0%. Ini artinya kita bisa tetap produktif, tapi tetap aman COVID-19. Ada bukti terkini nih, beberapa provinsi yang mencatatkan banyak kasus kini sudah mulai berhasil mengendalikan penularan. Kabupaten kotanya banyak yang turun dari zona merah ke zona kuning dan zona oranye. Kesuksesan mereka adalah kombinasi dari 3T dan 3M. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, daerah, dan masyarakatnya. Nah, selanjutnya ada berita baik lainnya, yakni yang ketiga. Ingat kan Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bu Bintang Puspayoga bilang akan mengeluarkan protokol perlindungan keluarga. Nah, di Jumat lalu KPPPA bersama Kementerian Kesehatan dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah menyusun keputusan bersama tentang protokol kesehatan keluarga pada masa pandemi COVID-19. Keputusan ini dibuat berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo September lalu. Protokol ini mencakup 4 hal, yaitu yang pertama, protokol kesehatan dalam keluarga secara umum, seperti cara pemakaian masker dengan benar dan cara melindungi anggota keluarga yang rentan tertular atau yang beresiko tinggi. Yang kedua, protokol kesehatan ketika ada anggota keluarga yang terpapar. Siapa yang harus dihubungi dan bagaimana proses karantina atau isolasi mandirinya. Yang ketiga, protokol kesehatan keluarga ketika beraktivitas di luar rumah. Nah, ini penting. Cara membersihkan diri sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga yang ada di rumah,
memastikan kita tidak membawa pulang virus masuk ke dalam rumah dari pakaian ataupun barang-barang bawaan kita. Yang keempat, protokol kesehatan di lingkungan sekitar ketika ada warga yang terpapar. Bagaimana tanggung jawab sosial sebagai anggota masyarakat di lingkungan rumah juga penting. Dari mulai menjaga kebersihan lingkungan sampai dengan tidak memberikan stigma negatif kepada tetangga yang positif COVID-19. Mereka justru yang harus dibantu. Panduan ini disusun untuk menekan angka penularan COVID-19 di lingkungan keluarga yang sangat tinggi. Ingat Bapak Ibu, ada puluhan juta keluarga di belasan ribu pulau di Indonesia ini. Potensi tinggi penularan klaster keluarga bisa datang dari orang terdekat yang ternyata menjadi karier atau pembawa virus. Sebagian dari 1.299 klaster yang ditemukan Kementerian Kesehatan adalah klaster keluarga. Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo mengatakan klaster keluarga ini memang sulit dihindari karena mereka yang terkait dengan klaster-klaster lain, klaster kantor, klaster pasar, yang semuanya berpotensi bertemunya di keluarga. Kita harus putus penularan di keluarga karena penularan dari orang terdekat bisa berdampak fatal, terutama bagi keluarga yang sudah lanjut usia dan memiliki penyakit penyerta. Pemerintah berkomitmen untuk mengawal implementasi protokol ini. Kolaborasi dan sinergi antar kementerian lembaga terus dilakukan untuk memastikan dukungan kesehatan sekaligus menguatkan ekonomi keluarga di tengah luasnya dampak COVID-19. Sementara peran kita tetap disiplin protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Mari putus rantai penularan COVID-19 di dalam keluarga. Mari kita bekerja sama, kolaborasi gotong royong antara pemerintah dengan masyarakat. Bisa kan? Indonesia pasti bisa. Salam sehat dari saya, sampai jumpa.